Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Bambang dan teman-teman. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya di mata kuliah Industri dan Inovasi, yakni mengenai pengembangan model bisnis Grihub Desa. Nah, ini merupakan pembelajaran dari studi kasus Agradaya untuk inovasi pemasaran produk pertanian berbasis kemitraan petani. Jadi, Agradaya ini adanya di Yogyakarta. Tantangan struktural pertanian desa. Jadi, pertanian desa ini memiliki permasalahan-permasalahan tentunya, yakni yang pertama asimetris pasar dan distribusi. Rantai distribusi yang sangat panjang memangkas nilai margin yang diterima oleh petani. Jadi karena distribusinya terlalu panjang, jadi eh, keuntungan petani semakin kecil. Kemudian sistem monopoli tengkulak masih mendominasi kepastian harga di tingkat daerah dan daerah ruang. Nah, ini banyak sekali mungkin pengalaman yang terjadi terutama di pedagang sayuran, petani sayuran di desa-desa di pegunungan itu ketika tengkulak yang memainkan monopoli kadang-kadang hingga harga sayuran tersebut sangat murah. Pernah juga waktu itu harga tomat sangat murah sehingga dari petani pun daripada dijual juga tidak ada harganya, mending dibuang atau diberikan untuk pakan ternak. Inilah kenapa masalah terjadi karena adanya monopoli dari tengkulak. Kemudian yang ketiga adanya lemahnya kedaulatan petani terhadap fluktuasi harga pasar akhir. Jadi petani kurang mempunyai daya kedaulatan untuk menentukan harga karena diatur oleh banyak segmen atau stakeholder gitu ya. Kemudian keterbatasan infrastruktur. Ini adanya minimnya akses sarana pasca panen, teknik pengolahan, higienis, dan penyimpanan dingin. Dari petani ini tentunya akses untuk sarana menjual pasca panen ini masih minim akses. Kemudian teknik pengolahan higienis karena petani mungkin kurang terpapar oleh edukasi mengenai higienitas dan pengolahan. Jadi untuk teknik pengolahan higienis ini belum dilakukan secara maksimal. Kemudian juga penyimpanan yang dingin. Jadi mungkin adanya kurang sarana untuk penyimpanan dingin ini, jadi langsung harus dijual habis oleh petani gitu. Kemudian yang kedua ada keterbatasan kapasitas branding kemasan yang bernilai jual tinggi. Nah ini juga dari petani-petani lokal di daerah-daerah belum eh, banyak terpapar mengenai edukasi branding kemasan untuk daya jual yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, rendahnya tingkat literasi digital untuk menembus platform e-commerce nasional. Nah, ini mungkin lebih jauh lagi ya untuk branding, untuk edukasi tentang pengolahan higienis, keterbatasan branding kemasan aja belum terpapar, apalagi tentang literasi menembus platform untuk menjual di e-commerce nasional. Meskipun beberapa petani muda saat ini sudah eh, beranjak untuk menggunakan platform e-commerce nasional untuk menjual, untuk memasarkan produk di pertaniannya. Kemudian, fondasi teoritis dan semangat gerakan, yang pertama ada jihad kewirausahaan, yakni aktivitas ekonomi yang tidak hanya mengejar profit tunggal, melainkan perjuangan kolektif untuk menegakkan keadilan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan desa. Kemudian manajemen inovasi, mengkonvensi sumber daya lokal dan peluang eksternal menjadi desain bisnis yang bernilai tinggi, scalable, dan memiliki mitigasi risiko terukur. Jadi dengan manajemen inovasi yang diterapkan, diharapkannya nanti akan ada eh, peningkatan nilai dari produk bisnis tersebut, kemudian scalable dapat diukur dengan baik dan dapat memiliki mitigasi resiko yang terukur apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian yang ketiga ekosistem inovasi, keselarasan nilai antara pelengkap ekonomi dan ekonomi desa demi menjamin keberlanjutan literasi pasar secara transparan di antara produsen, koperasi, dan pembeli. Jadi dengan ekosistem inovasi ini diharapkan keuntungan tidak hanya berada eh, di tengah atau di distribusi atau di pembeli saja. Diharapkannya semua dari stakeholder ini memiliki keuntungan dan bisa keberlanjutan untuk interaksi pasar yang lebih sehat. Kemudian dinamika struktur industri pangan rempah.
Jadi saat ini masih rendah, angka rendah di posisi petani tradisional. Ini petani perseorangan tidak terorganisasi dengan baik sehingga terpaksa tunduk pada harga sepihak para tengkulak setempat yang sudah saya ceritakan tadi sebelumnya. Kemudian ada ancaman substitusi skala besar. Maraknya produk olahan herbal modern buatan korporasi skala masif dan besar menyulitkan daya saing komoditas lokal desa. Tentunya ini menjadi ancaman untuk apa namanya produk lokal dengan eh, adanya pembuatan koperasi masif untuk produk skala besar ini. Kemudian disrupsi positif di niche market mengintegrasikan model sirkular melalui kemitraan langsung guna membidik segmen konsumen sadar kesehatan. Ini juga penting tentunya. Kemudian studi kasus dengan keberhasilan model Agradaya. Agradaya ini merupakan bisnis lokal di Minggir Sleman. Ini Agradaya ini sebagai wadah untuk petani-petani lokal memasarkan produknya. Namun dengan standar-standar yang eh, telah dimiliki Argadaya sehingga standar ini bisa memberikan nilai jual lebih gitu. Jadi di Argadaya ini ada pemberdayaan hulu langsung. Jadi membangun kemitraan erat dengan lebih dari 500 keluarga petani di lebih dari 15 desa Jawa hingga NTT demi kepastian harga yang adil. Kemudian sertifikasi mutu kelas global telah tersertifikasi melindungi jaminan produk dengan standar akreditasi ekspor yang ketat seperti HACCP, BPOM, GMP dan label halal, sertifikasi halal. Kemudian penetrasi pasar internasional menggunakan teknik storytelling untuk memasarkan produk herbal premium langsung ke konsumen di lebih dari 6 negara tujuan ekspor. Salah satu platform yang digunakan untuk pemasaran di Agradaya yaitu menggunakan TikTok. Jadi di TikTok ini dari Agradaya memasarkan dengan cara storytelling. Jadi bagaimana dia membuat produk itu tidak langsung produk itu dijual, namun dari banyak cerita dari sebelumnya ketika tanaman ditanam, kemudian proses pembesaran tanaman, kemudian saat panen, bagaimana proses petani itu merawat, begitu. Hingga sehingga menjadi produk yang sudah layak jual untuk tujuan ekspor. Nah, ini penetrasi internasional ini sangat berpengaruh dari teknik storytelling dalam penjualan di e-commerce, terutama di TikTok. Kemudian tantangan keterbatasan model usaha tunggal. Ada skala keberlanjutan komunitas. Sebagai perusahaan tunggal atau single firm, berdaya terhambat untuk menampung komoditas di keluar rempah secara massal. Kemudian ekspansi model lambat jika hanya bergantung pada modal mandiri perusahaan swasta. Tentunya karena masih skala kecil, tentunya Agadaya memiliki ketergantungan modal yang terbatas. Kemudian sistem kepemilikan aset belum berbasis kepemilikan masyarakat luas atau komunal. Saat ini masih menjadi milik perorangan. Kemudian kendala operasional adanya ketergantungan atas infrastruktur pengemasan dan laboratorium milik satu perusahaan tunggal. Jadi belum ada vendor-vendor yang lain masuk. Kemudian adanya keterbatasan dalam membiayai fasilitas pergudangan, pergudangan modern skala regional secara independen. Dan yang ketiga, resiko penurunan daya tawar jika ekosistem logistik eksternal mengalami hambatan supplier. Kemudian dari FDD ini ada solusi, yakni arsitektur Grihub Desa. Ini pusat kolaborasi bersama. Agrihub Desa mentransformasikan pola transaksi dari level perusahaan tunggal menjadi ekosistem kolaborasi desa terpadu, berfungsi sebagai pusat pemrosesan pasca panen, kemudian dilakukan standarisasi dan pengemasan bersama dengan share facility, kemudian dilanjutkan dengan logistik pintar dan akselerator pemasaran digital yang terhubung langsung dengan koperasi dan badan usaha milik desa atau BUMDes. Ini merupakan agrodaya dan perbandingannya dengan model agribisnis Grihub Desa. Dari
kelembagaan untuk Agrodaya masih perusahaan sosial tunggal. Kemudian jika dengan adanya model bisnis agribdesa ini kemitraan kolektif multi pihak BUMDes atau koperasi atau mungkin yang saat ini ada dengan koperasi Merah Putih, koperasi Desa Merah Putih. Kemudian komoditasnya terfokus pada herbal kering dan rempah pilihan. Untuk dari bisnis agribdesa ini bisa dengan multi komoditas desa, baik segar maupun olahan UMKM. Kemudian fasilitas atau aset kepemilikan model internal swasta di Agriop Desa dengan fasilitas bersama desa dengan share infrastruktur. Kemudian sistem pemasarannya dengan e-commerce internal dan retail khusus. Kalau di Agriop Desa dengan platform ekosistem integrasi multi plat desa. Analisis kelayakan strategi Agriop Desa. Dari eh, analisis SBOT-nya yang pertama dari kekuatannya integrasi ujung ke ujung dari hulu ke hilir sehingga fasilitas pengemasan bersama secara efisien serta kepemilikan bernuansa gotong royong. Kemudian untuk kelemahan kebutuhan model investasi awal infrastruktur tergolong besar ditambah tantangan kapasitas literasi digital pengurus. Jadi memang ini menjadi kelemahannya karena infrastruktur yang akan dibangun tentunya akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian ancamannya daya tarik, penetrasi tengkulak modern, dan fluktuasi cuaca ekstrim yang kerap memicu gagal panen massal. Ini menjadi ancaman. Dan peluangnya ini menjadi momentum gerakan bela beli produk lokal, dorongan moral jihad kewirausahaan, serta alokasi dana desa lebih produktif, sehingga memberikan keuntungan untuk bersama dari hulu ke hilir. Lanjut. Demikian Prof. Bambang dan teman-teman atas presentasi dari artikel ilmiah saya. Jadi dari artikel ini mengintegrasikan spirit jihad perusahaan dengan tata kelola manajemen bisnis inovasi yang profesional, terbukti mampu mengangkat kekuatan ekonomi petani pedesaan dari sekadar pelaku usaha tunggal menjadi pemegang kendali ekosistem pasar yang berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.